Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam acara Renungan Ramadan. Pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Dialah yang pantas menerima segala puji itu. Meskipun di antara kita ada yang berprestasi, yang melakukan sesuatu yang terbaik, tapi hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita pantas untuk mengambil hak-hak tersebut. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha melindungi kita, termasuk kondisi kita saat ini yang sedang dilanda pandemi corona. Mudah-mudahan kita dapat tabah menjalani semuanya, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pelindung utama kita, dan dialah yang akan melindungi kita selama ini insyaallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudaranya para nabi, kemudian kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para fuqaha, para al-mujtahidin, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat Jamaah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin saya mendapatkan satu tema yang disampaikan oleh salah satu ulama masa kini yang bernama Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, yang dia berasal dari Suriah dan dia belajar agama dari Damaskus. Orang tuanya juga adalah ulama. Pada saat itu dia menyampaikan tema tentang rizki, bagaimana memahami rizki. Mudah-mudahan ini bisa saya bagikan kepada anda sekalian, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizki yang diterima oleh kalian itu annakum tukadzibun, bahwasannya kalian itu banyak mendustakannya. Ikhwani fillah, ikhwati fillah, nikmat atau rizki. Rizki adalah satu kata yang sangat luas, maknanya sangat luas. Bukan hanya materi, bukan hanya uang yang kita terima selama ini, bukan hanya penghasilan, tapi rizki adalah bermakna nikmat yang seluruhnya kita terima selama di dalam kehidupan kita ini. Dr. Ratib mengatakan, an-ni'amu idza ullifat nusifat. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ditutupi, maka itu akan dilupakan. Oleh karena itu kita perlu ungkap apa sebenarnya rizki yang sudah kita terima. Jangan sampai rizki yang sudah kita terima itu menjadi kedurhakaan diri kita kepada sang pemberi rizki. Oleh karena itu kita perlu memahami apa sebenarnya rizki itu. Orang mukmin harus senantiasa mengenal bahwa seluruh nikmat yang kita terima itu adalah rizki. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita meminta kepada Allah. Tanggal lahir kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang tua kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya kita, jodoh kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kemudian
saat ini kita tinggal di mana, cari makan di mana, kemudian profesi kita itu apa. Ternyata kita proses awalnya rencananya kita sama sekali tidak tahu. Kenapa kita harus seperti ini sekarang? Itu adalah semuanya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah rizki yang kita terima. Termasuk kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mengenal Islam, itu adalah anugerah rizki yang tak ternilai. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan tentang nikmat itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan la in syakartum, jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan menambahkan kepada kalian. Akan menambahkan kepada kalian. La azidannakum di sini tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya nikmat itu sangat luas, rizki itu sangat luas. Ketika kita mensyukuri kesehatan kita, maka Allah akan tambahkan kesehatan kita. Ketika kita mensyukuri ilmu kita, Allah akan tambahkan ilmu kita. Ketika kita syukuri hidayah yang ada pada diri kita, maka Allah akan tambahkan, kuatkan hidayah ini. Ketika kita mensyukuri indera kita bisa berfungsi dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kesehatan indera kita. Itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang beriman selalu yakin, selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling bahagia. Dirinya adalah orang paling bahagia. Tidak ada orang yang paling bahagia selain dirinya, kecuali dia lebih bertakwa dari dirinya. Itulah moto orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena dia merasa bahwa dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ma'iyatullah. Itulah yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ungkapan idza kunta ma'allahi kana Allahu ma'aka. Apabila kamu bersama Allah, maka Allah akan bersama dirimu. Sifat merasa keyakinan bahwa kita selalu bersama Allah itu penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di mana saja kalian berada, di mana saja kalian berada, Allah pasti akan mengetahui apa yang kalian, Allah pasti maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu terbagi menjadi dua. Ada ma'iyatullah amah, ada ma'iyatun amatun, ada ma'iyatun khasatun. Ma'iyatun amatun seperti yang diungkapkan ayat ini. Ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di mana kalian berada, maka Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini ada ma'iyatun amatun. Ma'iyah yang sifatnya umum. Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Manusia siapapun Allah tahu apa yang mereka lakukan. Tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Di sini bermakna ma'iyatun khasah, ma'iyah secara khusus. Allah menjanjikan dirinya akan bersama orang-orang yang beriman. Bersama mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan penjagaan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Maka orang-orang yang beriman, khususnya saat ini yang sedang menjalani problem, yang sedang menjalani musibah pandemi corona ini, maka mereka selalu punya rasa ma'iyatullah.
bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dimanapun mereka berada, maka timbul sebuah ketenangan di dalam dirinya. Ikhwati fillah, ada ma'iyatun amatun, ada ma'iyatun khassah. Ma'iyatun amatun itu yang disebut di sini adalah ma'iyatu ilmin, yaitu kebersamaan pengetahuan Allah akan selalu bersama kita semuanya. Kita akan diliputi pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ma'iyatun khassah, ma'iyatun khassah itu adalah ma'iyah kebersamaan Allah khusus yang memperhatikan orang-orang yang beriman. Dengan demikian maka ada pepatah mengatakan, fa idza kana Allahu ma'aka faman 'alaika. Maka apabila Allah bersama dirimu, maka siapa yang bisa mengganggu dirimu? Wa idza kana 'alaika faman ma'aka. Dan apabila ada orang yang mengganggu dirimu, maka siapa yang bersamamu? Wa ya Rabb, madza faqada man wajadaka? Wahai Rabb, madza faqada man wajadaka? Apa yang bisa madza faqada man wajadaka? Apa yang bisa hilang dari orang yang mendapatkan dirimu? Wa madza wajada man faqadaka? Dan apa yang didapat dari orang yang tidak mendapatkan dirimu? Inilah ungkapan-ungkapan yang indah yang harus kita perhatikan. Sekali lagi bahwa ada ungkapan an-ni'amu idza ulifat nusiyat. Nikmat-nikmat itu apabila ditutupi, tidak diungkapkan, tidak diungkapkan sebaik mungkin, tidak kita teliti, maka nikmat itu akan dilupakan. Dan nikmat yang paling terbesar adalah rasa aman. Karena rasa aman itu seperti saat ini, kita bisa beribadah, kita masih bisa menjalankan kehidupan meskipun tertimpa dengan musibah corona ini. Kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Kita punya anak dan istri masih sehat-sehat saja. Itu kondisi aman seperti itu. Kita tidak dalam kondisi perang. Kita tidak dalam kondisi musibah bencana saat ini. Itu adalah keamanan. Dan keamanan itu adalah nikmat yang terbaik, yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka mana golongan di antara dua golongan ini yang berhak mendapatkan keamanan jika kalian mengetahuinya? Maka kemudian Allah menjawab dalam ayat selanjutnya, surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, yang mereka itu tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang berhak mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itu berhak mendapatkan petunjuk. Bizulmin bermakna syirk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini tentu saja kita tidak berbuat syirik, insya Allah. Keimanan kita masih ada di dada kita. Keyakinan kita akan la ilaha illallah masih terawat sampai kini. Maka itu artinya itulah yang disebut dengan keamanan. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin orang itu akan bermaksiat kepada Allah. Contohnya, ketika kita misalkan ketika pemerintah kita punya peralatan manajemen yang canggih sehingga bisa memonitor diri kita kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Apakah kita sudah bayar pajak atau belum misalkan. Tentu kita akan merasa takut akan hal itu kalau kita tidak bayar pajak. Itu pemerintahan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih detail mengetahui akan hal itu? Tentu kita tidak mungkin akan
berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengeluh kepada selain Allah percuma. Mengeluh kepada selain Allah itu sama saja mengeluh kepada seseorang yang tidak punya rahmat. Tapi mengeluh kepada Allah adalah mengeluh kepada zat yang punya rahmat. Punya rahmat yang sangat luas. Nabi SAW pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat yang ada yang telah diberikan kepada kita. Syukur yang perlu kita lakukan terhadap rizki yang sudah kita terima. Itulah ikhwati fillah, Jamaah TV yang dirahmati Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.